Definisi reaksi oksidasi reduksi. Oksidasi reduksi atau redoks adalah reaksi yang melibatkan transfer elektron-elektron dari reaktan satu ke reaktan lainnya. Sedangkan reaktan yang teroksidasi melepaskan elektron dan reaktan yang tereduksi adalah menangkal elektron. Oksidasi dan reduksi. Penggunaan reaksi oksidasi reduksi yaitu cadangan dalam makanan, energi listrik pada baterai, perkaratan besi. Sedangkan istilah dalam redoks adalah reaksi redoks suatu reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi. Sedangkan reaksi autoredoks adalah reaksi yang melibatkan zat yang mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi. Reaksi antiautoredoks adalah kebalikan dari reaksi autoredoks. Sedangkan reduktor adalah senyawa atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Dan oksidator yaitu senyawa atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Oksidasi pada kulit manusia. Pada kulit manusia disebut sebagai panuaan. Penyebabnya adalah senyawa radikal bebas, adanya polusi udara seperti asap kendaraan, rokok, dan asap pembuangan dari industri yang menghasilkan samping radikal bebas. Dan antioksidan, senyawa yang mampu menghambat laju oksidasi atau mencegah terjadinya reaksi kimia, pembentukan radikal bebas, serta menetralisir radikal bebas dapat ditemukan dari alam seperti pada sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian. Fungsi vitamin E bekerja pada metabolisme antara pada proses oksidasi reduksi sebagai penangkap radikal bebas. Fungsi lain yaitu mencegah penyakit hati, mengurangi kelelahan, serta membantu memperlambat penuaan karena oksidasi. Anemia. Penyebabnya adalah gangguan sintesis Hb, perdarahan akut dan kronis, percepatan pengrusakan RBC. Penerapan elektrolis pada medis. EEG adalah instrumen untuk menangkap aktivitas listrik di otak. Sedangkan penerapan elektrolisis dalam medis yaitu salah satu yang lainnya yaitu elektrokardiogram atau EKG. Adalah suatu sinyal yang dihasilkan oleh aktivitas listrik otot jantung. Sekian dari saya, penjelasannya akan saya lanjutkan. Dan untuk koloid merupakan campuran fase peralihan dari homogen menjadi heterogen. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase pendispersi atau pelarut dan fase terlarut. Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase zat terdispersi, maka sistem koloid terbagi menjadi tiga, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Peristiwa penghambatan cahaya oleh partikel-partikel koloid disebut efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat diamati pada bioskop. Salah satunya yaitu sifat kinetik. Sifat kinetik koloid ada dua, yaitu gerakan termal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Penyebab gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Selanjutnya yaitu biomekanika. Dipengaruhi oleh massa dan gaya gravitasi. Massa adalah ukuran jumlah materi pada suatu benda, memiliki satuan internasional kilogram dan dapat diukur menggunakan neraca. Berat adalah jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Berat biasanya dilambangkan dengan W. Berat adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi.
Dan untuk keseimbangan tubuh akan tercapai dan meningkatkan bila letak pusat gravitasi direndahkan seperti posisi duduk atau berbaring. Peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, posisi duduk, dan berjalan. Selanjutnya yaitu analisa gaya tubuh dan kegunaan klinik. Gaya adalah besaran fisis yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya pada benda atau manusia yaitu gaya vertikal, horizontal, gaya yang membentuk sudut dengan bidang vertikal atau horizontal. Dan sekian, terima kasih untuk penjelasan saya, semoga bisa diterima dengan baik.